Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Marsha Subiakto. Pada kesempatan kali ini kita akan kembali membahas informasi menarik. Kali ini kembali terkait dengan pemberian tunjangan hari raya dan gaji ke-13 kepada aparatur negara. Jadi kemarin di tanggal 21 Maret 2024, Menteri Keuangan Sri Mulyani telah mengeluarkan Peraturan Menteri Keuangan nomor 15 tahun 2024 tentang petunjuk teknis pelaksanaan pemberian tunjangan hari raya dan gaji ke-13 kepada aparatur negara, pensiunan, penerima pensiun, dan penerima tunjangan tahun 2024 yang anggarannya bersumber dari APBN ya, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Dan tentunya dengan dikeluarkannya PMK ini menjadi semakin terang gitu ya, karena sudah ada petunjuk teknisnya. Tentunya para aparatur negara, terutama PNS dan P3K yang bekerja di instansi pusat, semakin mendekati terkait dengan pemberian THR yang kabarnya akan diberikan paling cepat H-10 Lebaran. Dan kali ini kita akan coba lihat PMK tersebut ya, sehingga teman-teman bisa lebih paham terkait dengan apa-apa saja pasal-pasal yang tentunya menjadi dasar dalam pemberian THR dan gaji ke-13 di tahun 2024 ini. Dan perlu diingat bahwa PMK ini merupakan aturan atau petunjuk teknis bagi para aparatur negara yang mendapatkan THR dari dana APBN ya. Berbeda halnya dengan para PNS dan P3K yang bekerja di instansi daerah, karena nanti ada aturannya sendiri, yaitu Perkada atau Peraturan Kepala Daerah. Dan tentunya kali ini kita akan coba langsung lihat PMK-nya, sehingga teman-teman ASN di instansi pusat bisa lebih jelas terkait dengan apa-apa saja isinya terkait dengan PMK tersebut. Langsung saja, bagi yang penasaran, simak terus. Oke, bismillahirrahmanirrahim, langsung saja kita mulai. Jadi inilah berita atau informasi berkaitan dengan Sri Mulyani yang sudah menerbitkan juknis terkait dengan pembayaran THR dan gaji ke-13 ya. Diberitakan oleh news.ddtc.co.id. Judulnya THR cair H-10 Lebaran. Sri Mulyani terbitkan juknis pembayarannya. Sebelum kita buka PMK-nya, kita coba bacakan dulu berita ini ya. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menerbitkan PMK 15/2024 mengenai petunjuk teknis pelaksanaan pemberian tunjangan hari raya dan gaji ke-13 kepada aparatur negara dan pensiunan yang bersumber dari APBN. PMK 15/2024 diterbitkan sebagai peraturan pelaksana PP 14/2024. Blade ini menyatakan THR akan dibayarkan paling cepat H-10 Lebaran. Pemerintah memberikan THR dan gaji ke-13 tahun 2024 kepada aparatur negara, pensiunan, penerima pensiun, dan penerima tunjangan sebagai wujud penghargaan atas pengabdian kepada bangsa dan negara dengan memperhatikan kemampuan keuangan negara. Bunyi pasal PMK 15/2024 dikutip pada Jumat 22 Maret 2024. Aparatur negara yang menerima THR dan gaji ke-13 ini terdiri atas PNS dan calon PNS, P3K, prajurit TNI, anggota Polri, dan pejabat negara. THR dan gaji ke-13 yang anggarannya bersumber dari APBN bagi aparatur negara terdiri atas gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan pangan, tunjangan jabatan atau tunjangan umum, dan tunjangan kinerja sesuai pangkat, jabatan, peringkat jabatan, atau kelas jabatannya. Sementara kepada pensiunan, komponen THR dan gaji ke-13 yang dibayarkan terdiri atas pensiun pokok, tunjangan keluarga, tunjangan pangan, dan tambahan penghasilan. THR dan gaji ke-13 tidak juga dikenakan potongan iuran dan atau potongan lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pembayaran THR dan gaji ke-13 dibebankan pada DIPA satuan kerja berkenaan. Khusus untuk lembaga non-struktural yang bukan merupakan satuan kerja, pembayaran THR dan gaji ke-13 dibebankan pada DIPA kementerian atau lembaga atau satuan kerja induk lembaga non-struktural. Pembayaran THR dan gaji ke-13 dilaksanakan melalui penerbitan surat perintah membayar atau SPM langsung oleh pejabat penandatangan surat perintah membayar ke rekening penerima. PPSPM nantinya mengajukan SPM THR dan SPM gaji ke-13 kepada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara atau KPPN. Dirjen Perbendaharaan dapat mengatur lebih lanjut teknis pelaksanaan pembayaran THR dan gaji ke-13, termasuk pada Badan Layanan Umum atau BLU berdasarkan PMK 15/2024 ini.
Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan atau pada 21 Maret 2024. Bunyi pasal 25 PMK 15 2024. Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyatakan telah mengalokasikan 99,5 triliun untuk membayarkan THR dan gaji ke-13 kepada aparatur negara dan pensiunan pada tahun ini. Angka ini terdiri atas 48,7 triliun untuk pembayaran THR dan 50,8 triliun untuk gaji ke-13. Menurutnya, THR akan dibayarkan kepada aparatur negara dan pensiunan mulai H-10 Lebaran. Dalam hal ini, kementerian atau lembaga dapat mengajukan SPM kepada KPPN mulai 22 Maret 2024 sehingga dapat dicairkan oleh KPPN sesuai dengan mekanisme yang berlaku. Jadi itu ya berita berkaitan dengan Sri Mulyani yang sudah menerbitkan juknis pembayaran THR dan gaji ke-13 di tahun 2024 ini. Kita buka PMK 15 2024-nya. Kembali lagi perlu diingat bahwa PMK ini hanya berlaku bagi ASN, baik itu PNS maupun P3K ya, yang bekerja di instansi pusat. Karena anggaran untuk pembayaran THR menurut PMK ini yang bersumber dari APBN ya. Kemudian untuk para PNS dan P3K atau para ASN yang bekerja di instansi daerah, masing-masing kepala daerah mengeluarkan petunjuk teknisnya sendiri-sendiri. Silahkan teman-teman cari tahu ke instansi teman-teman ya, tempat di mana teman-teman bekerja. Jadi ini ya Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2024 tentang petunjuk teknis pelaksanaan pemberian tunjangan hari raya dan gaji ke-13 kepada aparatur negara, pensiunan, penerima pensiun, dan penerima tunjangan tahun 2024 yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara. Jadi setelah saya baca sekilas, isinya sama dengan PP nomor 14 tahun 2024. Karena ini merupakan turunan dari PP tersebut ya. Tetapi di PMK ini ada tambahan terkait dengan bagaimana mekanisme pencairannya ya, terkait dengan SPM tadi, surat perintah membayar yang diajukan oleh instansi. Tetapi pada intinya siapa penerimanya sama, kemudian terkait dengan 100%-nya itu mungkin yang penting ya. Bahwa di tahun 2024 ini tunjangan kinerjanya full 100%, berbeda halnya dengan tahun 2023 lalu yang hanya 50%. Hal tersebut juga disampaikan dalam PMK 15 2024 ini. Jadi bagi teman-teman yang ingin membaca sendiri terkait dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 15 Tahun 2024 ini, teman-teman bisa download sendiri ya. Teman-teman tinggal search PMK 15 2024. Jadi mungkin itu ya informasi yang bisa disampaikan pada kesempatan kali ini. Jika ada tanggapan atau pertanyaan, silahkan tinggalkan di kolom komentar. Terima kasih, mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.